apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Kami dari Unsri akan membawa pulang family. Pecah family. Semangat teman-teman. Maka teman-teman sekalian yang ada pada hari ini, di tempat gedung sana, gedung Komisi Penanganan Korupsi atau Penanganan Korupsi. Tim dari Korea Selatan segera merapat ke sisi selatan, saya tunggu. Dan sudah kita tahu, Pak, negara kita sedang darurat korupsi, teman-teman. Semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih kepada kawan-kawan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Di hari ini, tepat tanggal 7 Februari 2022, kita melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung. Jadi KPK lakukan apa yang bisa dilakukan untuk membersihkan bangsa ini dari korupsi. Verifikasi dari tokoh-tokoh yang ngetop itu penting kepada publik. Nah, saya dan teman-teman berjuang untuk demokrasi, untuk Indonesia bersih dari korupsi. Kalau ada langkah-langkah kami yang dianggap menyinggung, tersinggung atau apapun, kita sudah siap dengan segala risikonya. Mau hukum maupun di luar hukum tidak ada masalah. Ini konsekuensi dari perjuangan. Sebagai negara hukum, jujur saja, KPK sudah melaksanakan dipimpin Pak Firly tugasnya dengan baik. Begitu juga Jaksa Agung Pak Burhan. Begitu juga Kapolri Pak Sigit sudah menunjukkan. Karena itu kita ini semua generasi baby boomers. Tolonglah dalam kita mengedepankan demokrasi, jangan kita rusak generasi berikutnya, generasi X. Apalagi ini tinggi kali boomers kaitan dengan Gibran dan Kaisang. Itu milenial. Nanti generasi Z juga melihat, mereka udah pintar-pintar juga generasi Z. Wah, ngeri banget nih baby boomer. Tolonglah kita semua beri keteladanan untuk rakyat Indonesia. Ini bukan perang antara generasi baby boomer dengan generasi Z atau generasi milenial. Tapi ini adalah semangat untuk mengembalikan bangsa ini on the track, bahwa korupsi, kolusi, nepotisme adalah persoalan yang sangat serius untuk bangsa ini, yang membuat bangsa ini tidak pernah untuk melompat jauh menjadi maju. Jadi apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah dengan semangat itu kita berharap Indonesia menjadi negara besar, negara maju. Karena tanpa menghilangkan praktek korupsi, bagi saya masa depan ini menjadi suram. Kita semua sepakatlah, bangsa ini harus bebas dari korupsi, pemimpin ke depan harus clear, kemudian pemerintahan harus clean government, itu kita semua sepakat. Tetapi untuk menegakkannya perlu dengan akal sehat, nggak juga menggunakan narasi-narasi besar ini dengan akal yang lompat-lompat tadi untuk kemudian berlindung di balik narasi besar. Nanti publik juga akan bingung, kok begini menegakkan narasi besar dengan proses kita perlu mengajarkan publik bagaimana berdemokrasi yang sehat dengan akal sehat, bagaimana menegakkan hukum yang sehat juga dengan akal sehat, tidak menjadikan narasi besar ini sebagai tameng seolah-olah kita sudah memperjuangkan narasi besar, padahal ujung-ujungnya tadi ini cuma menjelang tahun politik saja. Itu yang saya khawatirkan. Kira perih perasaan kita itu ketika membaca perception indeks korupsi kita itu turun drastis ya, 15-20 tahun ini. Makanya saya menyambut baik sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh Bang Adi Marsadi dan Bang Ubed. Tapi sekali lagi jangan hanya berhenti di Kaisang, jangan hanya berhenti di Gibran, jangan hanya berhenti di orang-orang yang muncul di survei. Ingat, banyak korupsi yang memang harus diselesaikan di negara ini. Bang Adi misalnya kalau ingin memverifikasi semua calon itu bagus, yang dimunculkan hanya 5 nama, itu 5 simulasi. Di survei yang kita lakukan ada 30 nama, 40 nama, itu all in di dalam. Jadi kita tunggu ke depan supaya abang ini tidak dituduh sebagai orang yang balas dendam, yang kedua sebagai orang yang sebenarnya ingin merusak kredibilitas mereka. Jadi yang dilakukan betul adalah jalan panjang menuju 2024, demokrasi berkualitas, pemilu berkualitas, dan pemimpin yang tentu saja juga berintegritas.
Kalau berhenti di situ, Abang, jangan salahkan jika banyak orang yang kemudian membuli terus-menerus sepanjang hari dan sepanjang malam. Anak Jokowi, Kaisang dan Gibran dituduh korupsi. Ada masa demo ke KPK siang ini, kasus apa? Anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep dituduh korupsi. Masa yang tuduh mereka korupsi akan demo di KPK Selasa siang ini. Penuduhnya adalah kelompok Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL KKN. Dikutip dari Warta Ekonomi, mereka mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkaran istana pemerintahan Jokowi. Salah satunya pelaporan anak Jokowi, Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep. Humas KRL KKN, Edi Yasa Gerlusang mengklaim ada ribuan orang demo dari berbagai elemen masyarakat. Ini akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK pada Selasa siang. Kami mengundang jurnalis untuk meliput agenda aksi politik ini. Mengapa penting? Karena akan mendorong KPK untuk membongkar KKN yang terkait keluarga istana. Ujar Humas KRL KKN Edi Yasa Gerlusang dalam siaran persnya. Estimasi masa sekitar 1.000 orang dengan tuntutan mendesak para pimpinan KPK segera usut kasus korupsi dua pangeran anak Jokowi. Titik beranjak ke kasus dua pangeran Kaisang dan Gibran. Ungkap Edi Yasa Gerlusang. Tak hanya kasus Gibran dan Kaisang, kata Edi, bisnis PCR yang disebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga harus diusut. Hanya saja mereka tidak menyebutkan korupsi apa yang dituduhkan ke Gibran dan Kaisang. Kita semua sepakatlah, bangsa ini harus bebas dari korupsi, pemimpin ke depan harus clear, kemudian pemerintahan harus clean government, itu kita semua sepakat. Tetapi untuk menegakkannya perlu dengan akal sehat, nggak juga menggunakan narasi-narasi besar ini dengan akal yang lompat-lompat tadi untuk kemudian berlindung di balik narasi besar. Nanti publik juga akan bingung, kok begini menegakkan narasi besar dengan proses kita perlu mengajarkan publik bagaimana berdemokrasi yang sehat dengan akal sehat, bagaimana menegakkan hukum yang sehat juga dengan akal sehat, tidak menjadikan narasi besar ini sebagai tameng seolah-olah kita sudah memperjuangkan narasi besar padahal ujung-ujungnya tadi ini cuma menjelang tahun politik saja. Itu yang saya khawatirkan. Kira perih perasaan kita itu ketika membaca perception indeks korupsi kita itu turun drastis ya, 15-20 tahun ini. Makanya saya menyambut baik sebenarnya gerakan yang dilakukan oleh Bang Adi Masardi dan Bang Ubed. Tapi sekali lagi jangan hanya berhenti di Kaisang, jangan hanya berhenti di Gibran, jangan hanya berhenti di orang-orang yang muncul di survei. Ingat, banyak korupsi yang memang harus diselesaikan di negara ini. Bang Adi misalnya kalau ingin memverifikasi semua calon itu bagus,